Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sri Endang Widyasti SPDI dengan NIP PPK 197708002 202421 jabatan ahli pertama guru kelas 1 angkatan 11 nomor urut 1629 unit kerja di SD Negeri 1 Pabuaran Wetan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dengan judul meningkatkan efektivitas KBM di kelas 1 SD Negeri 1 Pabuaran Wetan sebagai laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan latar belakang. Pada awal masuk SD, peserta didik kelas 1 mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Kemudian ada perbedaan kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Sebagian besar peserta didik kelas 1 kesulitan memahami konsep dasar matematika. Kemudian tingkat kesadaran diri peserta didik menerapkan disiplin positif belum maksimal. Kemudian pemahaman pendidikan dan dukungan orang tua terhadap perkembangan peserta didik belum optimal. Dalam kondisi tersebut menarik perhatian saya untuk membuat rencana aksi perubahan P3K di kelas 1 SD Negeri 1 Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan MPLS, penguatan transisi POD yang SD yang menyenangkan, pembiasaan pagi ceria dalam rangka pembentukan karakter disiplin positif, kemudian menerapkan metode pembelajaran fun learning dengan pendekatan diferensiasi dan kolaboratif. Adapun manfaat dan tujuan dari aksi ini adalah peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, kemudian peserta didik mampu membaca dengan lancar serta memahami isi bacaan. Peserta didik mampu memahami konsep bilangan dan operasi bilangan. Peserta didik mampu menerapkan perilaku disiplin positif, meningkatkan peran orang tua dalam mendukung pembelajaran bermakna untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Waktu dan tempat pelaksanaan adalah pada bulan Juli 2024 sampai dengan masa kontrak selesai yaitu Februari 2029. Tempat pelaksanaan aksi di kelas 1 SD Negeri 1 Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Bab 2 nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian misi Kabupaten Cirebon adalah mewujudkan Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Nilai dan etika OPD ada di bab 3, yaitu visi misi Dinas Pendidikan, terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Kemudian meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan tenaga kependidikan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. SOTK Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya. Kemudian visi dan misi SD Negeri 1 Pabuaran Wetan yang pertama, terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan dukungan kinerja guru yang profesional menuju terbentuknya lulusan yang memiliki dasar kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan akhlak mulia. Melaksanakan program sistem pembinaan profesional untuk meningkatkan kualitas kinerja guru dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan standar proses, mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, metode, dan pemilihan media belajar yang berpusat pada peserta didik, melaksanakan program pengembangan diri melalui bimbingan ekstrakurikuler pembiasaan yang berbasis profil pelajar Pancasila, mengembangkan budaya sekolah yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa, serta cinta lingkungan hidup menuju sekolah sehat. Menjalin hubungan kemitraan dengan orang tua, stakeholder, dan masyarakat dalam mengembangkan program sekolah. SOTK SD Negeri 1 Pabuaran Wetan yang pertama dipimpin oleh Kepala Sekolah Suhendrik SPD bermitra dengan Komite Sekolah Mana. Kemudian Guru Kelas 1 Asiti Rohma SPD SD, Guru Kelas 1 Besri Endang Widyasti SPD, SPDI, Guru Kelas 2 Listanti SPD, Guru Kelas 2 B Hermina SPD, Guru Kelas 3 Mega Husnul Halida SPD, Guru Kelas 4 Hajah MC Sri Widyasti SPD SD, Guru Kelas 5 Nana Rusdiana SPD, Guru Kelas 6 Eyen Mulyaningsi SPD SD, Guru PAI BP Terju SPDI dengan Ibnu Ubaidillah SPDI, kemudian ada Guru PJO Kataslim SPD, dibantu dengan Tata Usaha dan OPS Cahyadi, serta penjaga Taufik S. Tupoksi P3K memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat
oleh pejabat pembina kepegawaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian bab 4 ada rencana kerja, matriks rencana hasil kerja P3K. Unit kerja yang pertama SD Negeri 1 Pabuaran Wetan, kemudian identifikasi isu pertama, peserta didik kelas 1 mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru karena masa transisi dari lingkungan belajar non-formal PAUD TK ke lingkungan belajar formal sekolah dasar. Yang kedua, kemampuan membaca dan menulis peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, tingkat kesadaran diri peserta didik dalam menerapkan perilaku disiplin dalam pembelajaran di kelas belum maksimal. Yang keempat, sebagian besar peserta didik kelas 1 kesulitan memahami konsep matematika dasar. Yang kelima, pemahaman pendidikan dan dukungan orang tua terhadap perkembangan peserta didik belum optimal. Isu yang diangkat adalah tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar di kelas 1 SD Negeri 1 Pabuaran Wetan belum tercapai. Kemudian gagasan yang diangkat adalah meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar di kelas 1 SD Negeri 1 Pabuaran Wetan melalui penerapan metode pembelajaran farm learning dengan pendekatan diferensiasi dan kolaborasi. Materi rencana hasil kerja P3K yang pertama, membuat rencana dan melaksanakan program kegiatan MPLS penguatan masa transisi PAUD SD yang menarik dan menyenangkan. Tujuan kinerjanya adalah pengadaan program MPLS yang terstruktur untuk membangun kemampuan fondasi peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan. Indikatornya adalah tersedianya program MPLS yang terstruktur dan terlaksananya program MPLS sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman berada di lingkungan SD Negeri 1 Pabuaran Wetan. Waktunya adalah bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2028. Yang kedua, literasi dasar yaitu membaca, kegiatan membaca dan menulis permulaan dengan menggunakan metode kolaboratif, menggabungkan metode abjad bunyi suku kata dengan pendekatan diferensiasi, serta kegiatan membaca pemahaman melalui metode bercerita yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan literasi dasar peserta didik kelas 1. Indikatornya adalah peserta didik dapat membaca dan menulis permulaan, terutama membaca huruf vokal, konsonan, suku kata-kata kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Peserta didik dapat membaca buku cerita kemudian menceritakan kembali sehingga dapat memahami isi bacaan. Waktunya adalah 2024 bulan Juli sampai dengan Februari 2029. Kemudian numerasi dasar yaitu kegiatan dengan menggunakan metode fun learning, belajar matematika melalui permainan, membilang 1 sampai dengan 100 dan mencongak penjumlahan dan pengurangan 10 sampai 20 dengan tujuan kinerja adalah meningkatkan kemampuan numerasi dasar peserta didik kelas 1. Adapun indikatornya adalah peserta didik dapat memahami konsep bilangan dan operasi bilangan, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan secara sederhana dengan konsep matematika yang benar. Waktunya adalah bulan Juli 2024 sampai dengan Februari 2029. Yang keempat adalah pembiasaan perilaku disiplin positif melalui kegiatan 5S, kemudian berbaris di kelas, kemudian ada pagi ceria dan ada kesepakatan kelas serta restitusi dengan tujuan kinerja dalam membangun kesadaran diri peserta didik untuk menerapkan perilaku disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Indikatornya adalah peserta didik lebih disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran. Bulan Juli 2024 sampai dengan Februari 2024. Kemudian yang kelima adalah menjalin hubungan antara orang tua dengan guru dalam kegiatan pertemuan orang tua dan guru secara berkala yaitu POMG. Adapun tujuannya adalah membangun sinergi antara sekolah dan masyarakat dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian indikatornya adalah terciptanya kondisi lingkungan belajar yang kondusif, kolaboratif dan harmonis sehingga peserta didik dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan peserta didik. Waktunya adalah bulan Juli 2024 sampai dengan Februari 2024. Ini adalah dokumentasi kegiatan. Ada MPLS dan ada kegiatan POMG serta ada kegiatan pembelajaran, ada pembiasaan disiplin positif. Penutup yaitu setiap P3K yang baru diangkat wajib mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai
dan instansi pemerintah diharapkan mampu melaksanakan tugas pelayanan publik serta tugas pemerintah dan pembangunan nasional secara profesional di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan dalam rangka meningkatkan efektivitas KBM di kelas 1 SD Negeri 1 Kabupaten dengan menyusun perencanaan dan melaksanakan MPLS penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan, menerapkan metode pembelajaran fun learning dengan pendekatan diferensiasi dan kolaboratif, pembentukan karakter disiplin positif, membangun kerjasama dengan orang tua untuk mendukung kemajuan perkembangan peserta didik. Ini dokumentasi kegiatan. Ada MPLS, ada pembiasaan, disiplin positif, dan ada pembelajaran melalui permainan dan pembelajaran membaca dengan memahami bacaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.